One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Bersama kembali di Kongko Pria Sejati. Hari ini saya kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Mari kita mau sapa langsung Pak Untung Susilo. Apa kabar Pak Untung? Baik, puji Tuhan. Waduh, Pak Untung datang dari Kediri, betul ya Pak? Betul. Dari Parenya, Kediri. kecamatan. Kecamatan, wah dari Kediri masih lagi berapa kilo ya? Ya, 25 kilo. 25 kilo, jadi cukup jauh karena saya berada di Surabaya nih. Ya. Aduh. Terima kasih Pak Untung Ya, sama-sama. bersedia datang dan kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, di Kongko Pria Sejati ini saya kasih temanya bangkit dari keterpurukan. Memang sih tema-tema pria nih kayaknya pasti hal seperti itu. Cuman kita akan melihat dari contoh yang paling konkret ya, atau dari pengalaman-pengalaman Pak Untung, karena belum semuanya mungkin teman-teman pernah mendengar bagaimana juga Pak Untung juga mengalami pergumulan ya. Betul. Dalam usahanya, beliau seorang pengusaha ya, dan nanti kita akan dengar cerita bagaimana perjalanannya bersama dengan Tuhan. Yes. Ya. Langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol. Pak Untung tidak kenal maka tidak sayang Pak Untung. Ya. Jadi saya mempersilakan untuk bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Dan juga biodatanya. Silakan Pak. Ya. Baik ya, nama saya lengkapnya Untung Susilo. Saya tinggal di Jalan Semeru nomor 22 Pare Kediri. Ya, status 1 istri 2 anak dan 1 cucu. Ya, puji Tuhan sudah punya cucu. Iya, sudah engkong ini. Haleluya. Ya, pekerjaan saya sehari-hari ya bakul ayam. Bakul ayam. Bakul ayam. Ya, jadi itu sama jual roti. Ya, dari hal yang kecil lah ya Tuhan kasih itu. Puji Tuhan. Oke. Ya. Nah, saat ini aktivitasnya entahkah itu juga di bisnis dan bersama dengan teman-teman CMN lagi giat melakukan apa sih Pak? Oh, ya hari-hari ini kita terus sedang apa ya, sejak pandemi ini kita membangun komunitas Pak. Oh justru di tengah pandemi ini komunitasnya yang banyak dibangun? Dibangun, karena pada tahun pertama pandemi itu vakum semua, Kompas nggak ada, Camp nggak ada, ya. Tapi puji Tuhan justru waktu saya sempat kena COVID dan hampir mati, disitulah saya kebetulan Pak Edilio chat saya, tanya kabarnya gimana, gitu loh. Dia mungkin dengar nggak tahu saya, dan karena dia mentor saya untuk buat misbah doa itu di Jawa Timur. Dari situ sebelumnya kan sudah bangun komunitas kerajaan itu, dan bersyukur itu yang sedang kita kerjakan terus. Dan itu sangat-sangat menolong. Jadi bersama teman-teman akhirnya kita, kalau dulu Kompas 1 minggu sekali itu sudah aktif. Ini tiap hari Pak. Setiap hari? Setiap hari. Setiap pagi? Setiap pagi. Ya. Jam 4 kita bersyafaat pagi, jam 5 kita praktek ibadah sejati, hidup dalam hadirat Tuhan, Koram Deo bersama-sama mengalami Kristus, terjadi pembaharuan budi, mempersembahkan tubuh terus setiap hari. Bersyukur saya mengalami ini, teman-teman mengalami, dan situ terjadi transformasi, perubahan yang sampai membawa perubahan. Ya. Dan itu kita alami Pak. Oke, itu aktivitasnya bersama-sama teman CMN. Tapi kalau aktivitas di usaha sendiri apa yang lagi sedang digiatkan dilakukan, khususnya pandemi kan memang masih berlangsung. Hanya saja ini kegiatan ekonomi kayaknya sudah mulai bangkit ya, mulai ada aktif lagi yang tadinya sudah lama vakum. Ya saya yang lagi bergerak terus ya Pak. Ini ke Bolu Kukus Roti ya. Bolu Kukus Roti. Joyoboyo, merek Kediri. Nah, itu di pandemi drop Pak. Habis. Sebenarnya kalau ngomong minus. Tapi puji Tuhan ya. Karena sebelumnya saya membangun bisnis ini, pekerjaan ini, itu bukan profit oriented, tapi prinsip untuk menghadirkan kerajaan Allah dan nilai-nilainya, kemudian ke people. Profit, iya cari, tapi itu orientasi yang ketiga. Dan selalu saya sampaikan ke anak-anak, bahwa ke karyawan juga, bahwa di sini perusahaan ini punya visi adalah tempat perubahan.
Oh. Cuma itu aja. Dan saya terus mengajak mereka berubah. Dari yang dulunya jauh dari Tuhan menjadi dekat dan taat kepada Tuhan. Ini berarti berlaku buat semua karyawan dari segala jenis golongan ya? Yang 90% Muslim justru. Waduh. Kami membapai mereka. Sehingga waktu terjadi pandemi, saya bilang ke mereka, kami minta maaf tidak bisa lagi menggaji. Jika ada penawaran di luar yang bisa, silahkan. Tidak ada satupun yang mundur. Pak, kami tidak digaji pun tidak apa-apa. Sampai sepertinya. Akhirnya ya sudah sepakat ya, saya minta maaf. Dapatnya uang berapa? Saya fair terbuka. Ini untuk gaji kalian tidak bisa penuh, cuma bisa 60%. Tidak apa-apa, Pak. Nah, mereka melihat di situ. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang betul-betul kita hadirkan. Ada pembapaan dan membuat mereka akhirnya loyal. Mereka lakukan apapun. Bahkan mereka ngomong kalau di toko itu second home buat mereka. Rumah libur kedua. Waktunya libur dulu, saya bilang, kamu libur buat istirahat. Iya toh. Kok masih main ke toko, libur waktunya libur. Ya Pak, gabut di rumah katanya. Ini second home Pak katanya. Nyaman dia di toko. Karena ketemu kita dan sebagainya, dia dapat setiap bulan saya impartasi nilai-nilai. Ada pertemuan khusus untuk impartasi ada mereka setiap hari setiap bulan sekali ya, kita sambil briefing, sambil kita evaluasi, kita equipping mereka. Saya ajari mereka tentang ibadah sejati, bahwa lakukan semua seperti untuk Tuhan. Saya bangun spirit yang excellent. Kamu jangan untuk di tempat ini kerja supaya dapat uang, kamu gaji pasti dapat. Ya, tapi kalau kamu lakukan semua untuk Tuhan seperti kamu beribadah, itu salah satunya. Kamu terus bangun hubungan dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri, dengan orang lain, maka relationship itu akan, harta hubungan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan itulah ibadah. Nah, maka mereka lakukan semua seperti itu, seperti untuk Tuhan. Dan mereka diberkati, bukan sekedar gajinya, tapi ada perubahan dalam hidupnya. Dari situ juga orang tua mereka akhirnya ya bersyukur anaknya. Termasuk ada satu anak pendeta yang bapaknya sendiri itu sudah give up, angkat tangan, aduh aku ngerasanya anakku ini sudah nggak mampu Pak, untung tak titipkannya. Karena bapaknya alumni Priyasjati gitu. Akhirnya anaknya ikut saya dimuridkan. Sekarang Pak, kemarin lamaran sudah mau menikah, sudah bisa buat kafe dan sebagainya. Kerja sendiri, saya rilis, saya ajak kerja, saya ajarin, saya doakan, saya ikutkan camp young men dan sebagainya. Ada perubahan. Nah, bersyukur di situlah Pak, kita di marketplace ini, di usaha itu saya berpikir bahwa pekerjaan yang Tuhan beri itu adalah untuk supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk kita gembalakan, bawa ke rumput yang hijau, air yang tenang. Seperti itu. Itu yang dilakukan Yesus. Yesus adalah gembalaku yang baik. Selanjutnya kita gimana ini kepada jiwa-jiwa ini? Oke, seru kan sekali ya. Enggak buka gereja kita, Pak. Iya, seru sekali nih, Pak. Nah, Pak, apa sih yang menjadi rencana Pak Untung dalam beberapa tahun ke depan mulai dari sekarang ini? Perencanaan apakah itu baik itu di bisnis, di usaha, dan juga mungkin di pelayanan? Ya, jadi setelah bersyukur ya Pak ya, jadi setelah dengan pemuritan di Priyasjati ini lewat mentor Bapak Rohani juga yang bersama-sama kita juga lakukan saling gitu ya Pak ya, itu semakin terbuka bahwa semua yang saya lakukan itu harus menuju untuk kerajaan Allah. Jadi kita membangun komunitas kerajaan Allah untuk menjalankan misi Bapak. Apapun, bukan hanya di track pelayanan, termasuk di marketplace ini. Justru ini adalah ladang di mana Injil itu bisa diberitakan. Mereka tahu, karyawanku tahu, aku orang Kristen, tahu. Mereka tahu dan saya berdoa dalam nama Yesus. Karyawanku Muslim, ya toh, aku berdoa dalam nama Yesus dan tidak apa-apa, saya lakukan itu. Dan mereka saya ikutkan camp. Oh, ikut camp? Iya. Sopir saya ada yang punya istri 4 Pak, tiap hari minum mabuk dia. Setelah saya ajak ikut camp, akhirnya dia bertobat. Bahkan dia mau ikut camp lagi. Istrinya diikutkan wanita bijak, anaknya diikutkan young men, pulih, sekarang bisa kerja sendiri, bakul ayam. Dan diberkati. Dia justru menjadi Muslim yang taat. Saya tidak mengkristenkan. Iya. Dulu nggak pernah Pak, gitu-gitu.
ngalami perubahan. Itu sih goalnya. Ya masalah sekali lagi agama tidak menyelamatkan. Jadi benar-benar jadi bengkel ya Pak tadi ya. Dia baca Alkitab loh Pak. Dia pernah ngomong sama saya, Pak, kenapa kalau berdoa mesti dalam nama Yesus? Ada kuasanya. Oh iya tuh, anakku sakit panas gak sembuh-sembuh Pak. Doa no dalam nama Yesus. Ngoten nggih Pak, saya itu jalan cobaan. Akhirnya dia coba, besok pagi datang toh, ngomong sembuh tenan Pak, isu tak demek batuk adem. Dingin sudah. Dia Muslim, tapi dia melihat sungguh di dalam Tuhan, nama Yesus itu ada kuasa. Aduh. Ya, dia percaya Yesus. Iya. Gitu loh. Intinya banyak hal lah Pak cerita yang kalau kita boleh sampaikan lewat marketplace ini. Jadi saya kan ada pengiriman ayam, ada bolu kukus, ada warung. Semua itu visinya adalah tempat perubahan. Ya, tempat perubahan. Karena saya tangkap dari sejak ikut camp adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka akan terjadi perubahan. Tuhan lebih tertarik ternyata mengubah hidup saya terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan saya. Iya. Itu. Nah kalau gitu Pak, gimana sih ceritanya bisa kenal CMN Indonesia Pak? Oh ya, ceritanya itu gini, Pak Ishak Tulus. Dia kan GPDI, gereja saya GPDI. Waktu itu Pak Ishak diundang gembala saya datang ke gereja. Nah Pak Ishak ngadak ngisi khotbah waktu itu ada SOM ya, sekolah orientasi melayani dan gitu. Pak Ishak ngisi salah satu sesi. Dan saya dengarkan Pak Ishak itu khotbahnya lucu gitu loh. Waduh ngakak-ngakak. Padahal saya nggak suka. Apa maksudnya untuk ikut camp apa retreat apa-apalah wis acara-acara rohani saya nggak suka dulu. Terus karena kakakku Pak Jangsen itu dia adalah ketua panitia SUM itu. Nah, Pak Ishak bawa brosur ada camp di Kediri. Dia minta supaya gereja ini ada yang mewakili pria yang ikut camp, pria sejati. Aku diajak Pak. Aku diajak sebenarnya enggak mau, tapi karena sama koko dipaksa. Lah masa enggak ada yang mau berangkat terus piye? Wis paling enggak kamu sama aku. Akhirnya aku ngajak adikku. Tapi aku berangkat dikasih tahu 2 malam 3 hari enggak bawa baju Pak. Mobil tak parkir di depan sendiri. Kalau berdoa sebelum amin aku cepet-cepet lari pikirku gitu. Gak taunya dilawat Tuhan. Udah diniatin mau ini ya? Iya. Oke. Niatin enggak mau ikut. Cuma ya wis karena sungkan aja gitu. Itu sih Pak, tahun 2009. 2009? Iya, di Kediri. Nah di situ permulaan titik baliknya kehidupan proses bersama dengan Tuhan dimulai ya Pak berarti? Ya, dari camp itu ya namanya orang mengalami Kristus ya Pak, dibongkar semua, Yesus dilawat Tuhan, waduh luar biasa. Ya, dosanya dibongkar semua gitu, kesombongannya. Jadi baru ngerti dan baru pertama kali saya mendengar firman yang pria betul-betul seperti itu. Ya, saya bersyukur aja lah. Ternyata seperti itu. Iya. Pak Untung, apa sih yang melatar belakangi keputusan-keputusan besar yang Pak Untung ambil, khususnya setelah mengikuti camp, yaitu mau berubah, mau hidup dalam perubahan, bahwa saya harus berubah. Apa sih yang melatar belakangi itu Pak? Apa karena memang ada masalah sebelumnya atau Bapak sadar, oh iya ya, saya harus berubah nih. Apa Pak yang melatar belakangi? Ya, memang dari situ saya ada satu titik kesadaran ya Pak. Sebelumnya tahu ini berdosa atau ini tambah dilakukan terus kan gitu loh. Tapi di situ aku ya heran ya Pak, itu pekerjaan Roh Kudus lah saya pikir ya. Memang Tuhan tangkap saya di camp itu. Jadi itu saya bisa dengan kesadaran sampai ya istilah biasa ya Pak, dilawan nangis-nangis gitu ya. Itu bagi saya itu hal yang aneh gitu. Kok saya bisa gini ya? Tapi ya terjadi gitu loh. Terjadi ya. Tersentuh begitu dalam, saya diingatkan semua, dibongkar semua gitu loh, dibukakan semua. Ya itu yang membuat saya akhirnya mengambil keputusan ya, karena mengalami Kristus secara pribadi Pak, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena mengalami perjumpaan pribadi langsung dengan Tuhan. Firman yang disampaikan tuh selalu ke saya, ini kok firmannya kok ke saya terus, seolah-olah itu
di setting gitu loh. Tapi tak lihat loh kok ya semua ya podo ae, oh ya dosane podo berarti. Gitu. Dan di situ wah luar biasa. Dari situ saya mengambil keputusan, ternyata visi yang tidak pernah saya pikirkan itu saya baru ngerti. Ternyata pria itu seperti ini. Nah, itu yang membawa saya untuk memutuskan saat itu untuk mau berubah dan sebagainya ya. Karena ternyata saya bukan pria yang maksimal. Meskipun pada waktu itu ya pegang duit juga Pak, ngerja ya. Tapi ya kacau hidupnya, tidak menjadi baik keadaan saya dan keluarga terutama. Dampaknya apa Pak yang dirasakan oleh keluarga, walaupun saat ini mereka nggak ada ya, tapi apa sih dampak yang terjadi ketika Bapak mengalami perubahan kepada keluarga, dan tentunya pasti akan berdampak juga buat usahanya Pak Untung. Oh ya, benar Pak. Jadi setelah saya bangkrut itu tentunya proses ya Pak. Di situ di mana saya boleh bertumbuh dalam karakter. Kristus itu memang dibuat sampai habis, bukan nol Pak, di bawah nol gitu loh. Sampai saya terjerat minus dong Pak. Minus. Ya jadi usaha saya kandang ayam itu bangun baru 1 hektar ya, itu kena hujan angin habis dalam waktu 10 menit. Kena hujan angin dalam 10 menit? Ya, di depan mata saya sendiri gini. Itu kalau saya sebenarnya mau mendekat tapi dipegangin sama anak buah saya. Kalau enggak saya bisa kena ini ya material paku, seng itu kan mecek semua gitu. Jadi dari jarak sekitar ya kurang lebih 100 meter lah, saya lihat persis. Herannya itu Pak, depan itu kandang ayam juga, seberang jalan. Jalan di desa itu kan kecil, cuma ya paling 3 meter lah. Itu loh puting beliung kok ya enggak nyebrang. Di situ tempatku aja dihabisin. Tapi ya itulah kesombongan saya dirontokkan di situ semua Pak. Ya dari situ itulah awal dimana saya boleh justru mengalami Kristus di padang gurun. Ya di rumah ya dampaknya secara saya pribadi, saya semakin dekat dengan Tuhan. Terus ya dulunya tidak ada mesbah keluarga, setiap hari ya bersama istri, anak-anak. Ya, akhirnya saya juga kalau habis camp itu ditunjuk jadi ketua panitia. Saya waktu doa di depan itu di altar call, Tuhan terima kasih mau berkati. Saya mau Tuhan pelayanan di Pria Sejati. Itu saya berdoa sendiri sama Tuhan. Setelah after camp kok Pak Ishak itu kan terus di Kediri kita di ini ya sama Pak Ishak Tulus. Waktu pembentukan panitia next camp, aku ditunjuk. Pada waktu itu aku mau terlibat memang, tapi aku ambil di situ perlengkapan aku mau. Tapi suruh ketua panitia. Pak Ishak bilang ini perintah, bukan undangan. Siap. Ya sejak itu ketua panitia terus bergulir terus. Ya saya waktu itu keadaan minus ya Pak. Saya justru banyak waktu akhirnya. Kemana? Saya justru bersaksi dalam keadaan tidak baik. Betul-betul menabur dengan mencucurkan air mata. Saya tulis semua teman saya yang saya ingat. Tiap hari saya doakan, saya prospek, saya dampiri terus kayak list marketing door to door itu Pak. Saya lakukan itu. Saya dapat peserta 30 orang, 25 orang setiap camp. Saya sendiri. Bapak sendiri yang datangin mereka, approaching mereka, list, doain, follow up, list, doain, follow up. Tawarin, ya ditolak, ya di ini. Ditolak juga. Ditolak, banyak ditolaknya Pak. Tapi itulah teman-teman tim Kediri yang akhirnya jadi hari ini. Oh iya? Gitu. Salah satunya? Ya, itu kan salah satunya kan ada nanti besok Pak Bambang itu, ya TP3 Kediri, ada Pak Alek dan teman-teman banyak Pak. Waduh. Ya sampai hari ini kira-kira ya 3.000 alumni ada lah. 3.000 ya Pak? Iya. Hai, luar biasa. Ya puji Tuhan. Oke. Seru sekali obrolan kita ya. Ini baru sebagian dari segmen 1, kita ngobrol-ngobrol tentang Pak Untung. Nanti kita akan dengarkan cerita selanjutnya ya, bagaimana Pak Untung bisa bangkit dari kebangkrutan
Kandang ayamnya dalam 10 menit selesai. Ya, tunggu di segmen berikutnya. Masih bersama Kongko Pria Sejati dengan Pak Untung. Kita akan lanjutkan obrolan kita yang tadi. Ya. Tadi Pak Untung kan udah menceritakan tentang kebangkrutan ya dari usaha ternak ayam yang berjalan. Nah, gimana Bapak bisa kembali memulai ya? Padahal kan di tengah saat itu tadi Bapak cerita bahwa bahkan di tengah situasi yang sedang sulit, Bapak dipercayakan untuk memimpin camp. Ya. Tetap dilakukan nih, jalani satu-satu. Nah, terus gimana dengan menyelesaikan hutang ini, Pak? Ya. Nah, itu proses yang sebenarnya bagi saya itu kalau tak pikirkan, saya kan pakai utang bank, jadi kena bunga, bayar bunga aja enggak pernah cukup tiap bulannya. Terus usaha pun juga beberapa bulan kemudian dimakan orang, Pak. Waduh. Jadi udah jatuh ketimpa tangga nih. Wah, wis pokoknya itu. Belum digigit anjing. Itu betul-betul di padang gurun, pengalaman padang gurun. Tapi itu ternyata sangat berharga. Jadi bagaimana saya bisa bangkit? Saya tetap fokus kepada janji Tuhan. Dan saya tetap bersaksi. Kalau saya renungkan hari ini, Pak, itu mujizat. Bukan saat ditolong Tuhan. Tapi saat belum ditolong Tuhan. Tapi saya bisa tetap melayani dan tetap bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Bagiku itu adalah mujizat. Nah, justru itu yang membuat teman-teman saya akhirnya mau join ke camp. Loh, kamu kayak gini, terus gini. Iya. Singkat cerita, ya mereka mengalami Kristus juga. Tapi keadaan saya nggak bisa bayar bunga bank pun, pekerjaan sudah tinggal kirim ayam cuma sedikit sekali, ya toh. Tapi Tuhan cukupkan, tetap cukup untuk makan, tetap ya saya penyediaan istri, tetap ada ya. Ada penyediaan. Istriku ya itu loh kasih karunia. Istriku dulu backgroundnya perawat, tidak pernah bisa masak. Karena keadaan dia harus masak, jualan masakan itu. Ya toh, tanya mamahku bikin sate babi. Sampai sekarang sate babi itu di Pare. Yang paling terkenal itu ya kalau di broadcast selalu ordernya banyak. Wih, ya, itu minimal menolong, sangat menolong saya. Nah, bukan untuk melunasi, nggak mungkin cukup toh Pak jual sate babi buat melunasi hutang yang segitu banyak kan gitu. Iya. Nah, bagaimana akhirnya Tuhan tolong saya itu begini. Sepertinya memang Tuhan itu ya ada kalanya ya. Dia sampai saya itu ada satu statement juga gini. Terkadang Tuhan itu menolong dengan tidak ditolong. Tuhan menolong dengan tidak ditolong. Kandangku habis dibiarkan tidak ditolong Tuhan. Tuhan menolong tapi tujuannya untuk menolong. Supaya saya berubah. Mendidik ya. Ya. Supaya ada perubahan. Itu sikap hati yang kedewasaan di situ. Ya saya bersyukur ada dalam komunitas, saya ikuti modul pemuritan di CMN ini. Dalam 1 tahun 3 modul tak selesaikan sampai strongman the next level itu. Kekuatan seorang pria terletak pada karakternya yang tetap tegar di tengah masa yang sukar. Nah itu ya itu merema terus. Sehingga justru itulah kekuatan seorang pria adalah ketika dia mempersiapkan dirinya untuk siap menderita demi kebenaran. Apakah kamu mundur? Itu teruji pada saat mengalami penderitaan. Dan puji Tuhan saya dipersiapkan itu. Dan saya memilih untuk tidak mundur. Saya terus maju ya sampai hari ini. Ketika yang lain mundur, saya tetap maju. Spirit itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Iya. Bukan keadaan baik, Pak. Keadaan terpuruk. Bukan untuk apa ya saya membanggakan, enggak, saya tetap mau merendahkan hati karena Tuhan semua itu. Iya. Nah, singkat cerita karena saya terus 3 tahun Pak prosesnya itu Pak. 3 tahun Pak? Iya, bercucuran air mata terus, ya digebrak-gebrakin orang, enggak bisa bayar dan sebagainya, ditekan, dipreser kan gitu Pak. Iya. Ya sampai bunga itu jadi pokok, rasanya kayak bola salju, saya enggak mungkin bisa melunasi. Tapi saya tetap pegang Tuhan. Tetap berpegang pada janji Tuhan. Tetap janji Tuhan. Singkat cerita, teman-teman yang saya ajak camp itu menjadi satu komunitas. Disitulah mereka teman-teman ini ngajak bikin satu bisnis.
properti. Nah, dengan tujuan apa? Sekian persen dari profitnya untuk kegerakan, karena mereka juga diberkati dari kegerakan ini. Memang camp ada minus, tapi kita kan nggak mungkin minta terus, istilahnya meminta-minta gitu. Ya kita harus bekerja untuk kerajaan Allah, untuk memberkati pria-pria. Untuk camp ini kita sudah diberkati. Kita tidak mungkin telepon ini ada investasi, minta investasi terus. Jadi kita bekerja. Sepakat. Waktu itu saya tidak punya uang, Pak. Uang bangkrut kok. Bersepuluh. Saya bilang, sudah kalian jalan. Enggak, kamu harus ikut. Nah itu kan harus store modal loh, Pak. Waktu itu saya nggak ada uang. Tapi teman-teman tetap, kamu harus ikut. Ya, singkat cerita mereka lah yang akhirnya ngisi saham saya. Mereka yang bersembilan ini. Ya sudah saya jalan. Karena yang ngajak camp kan aku, mereka. Mereka diberkati. Ayo wis. Ya wis. Singkat cerita proyek itu diberkati dari satu proyek, ya 2 proyek, 5 proyek, sold out terus. Puji Tuhan, tanpa saya sadari, saya ngomong sebelumnya sama istri, kita rasanya kayak nggak mungkin bisa melunasi utang, karena bunga sudah jadi pokok, tambah besar, Pak. Tapi lewat properti itu saya termasuk diberkati juga akhirnya, karena saya pemegang saham pasif, Pak. Saya tetap bakul ayam, teman-teman yang mengelola semua itu, ya, dan selalu untuk memberkati. Dan camp itu berjalan terus, dan luar biasa. Sampai hari ini, sekalipun camp ada kalanya minus, tapi selalu tertutup dan masih selalu saldo. Wah, puji Tuhan ya. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, dari properti inilah saya boleh melihat pertolongan Tuhan. Waduh. Tahu-tahu asetnya nilainya M, Pak. Dan saya akhirnya bisa menyelesaikan melunasi itu. Ya, meskipun cuma saham 10%, itu pun cuma atas nama. Itu kan kasih karunia. Kemampuan saya nggak ada. Semata-mata kebaikan Tuhan ya. Itu memuridkan teman-teman juga, bapak mereka. Tapi secara finansial sangat lemah. Ya, jadi tetap setia dengan perkara yang kecil, yang udah percaya kan saya kerjakan terus. Itu Pak titik baliknya. Tapi semua itu ternyata mendatangkan kebaikan, sehingga saya boleh menyaksikan bahwa untuk bertumbuh kembang dalam karakter Kristus harus melewati jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu. Saya ngelihat Tuhan nggak pernah kehilangan akal. Tuhan nggak pernah kehilangan cara untuk mendidik, untuk mengajar. Itu tadi kan menolong, tapi tidak dengan menolong, tapi menolong dengan cara yang berbeda. Ternyata lewat taburan benih jiwa yang Pak Untung lakukan, itu jadi alatnya Tuhan untuk Pak Untung alami berkat dan mujizat ya. Betul. Dan itu gimana? Saya alami kemarin bulan Desember tahun lalu, kan saya kena COVID, masuk ICU sampai mau mati. Sudah tinggal 60, Pak. Saturasinya? Ya, dari Bali itu. Terus teman-teman komunitas yang nolong saya, akhirnya bawa ke Surabaya sini, dapat kamar. Aku sama istriku kena, sama Pak Jangsen itu satu tim TP3 Kediri itu satu bis 17 orang. Cuma 2 orang yang nggak kena, semuanya terpapar. Nah itu aku parah. Dan puji Tuhan ya, memang saya mengalami Kristus kembali, termasuk Yehova Rafa, Yehova Jireh itu saya mengalami. Waktu saya berseru, Tuhan Yesus tolong saya, ampuni saya mengalami pintu langit, plafon di atas itu terbuka menjadi langit yang biru, terang. Saya lihat jam 1:30, saya pikir saya nggak sadar atau saya sudah mati. Nggak lama kemudian sebelah kanan saya mati, Pak. Itu tiap jam lihat orang mati, tapi saya tetap tenang. Saya hanya memuji Tuhan. Ini di ruang ICU nih, Pak ya? Iya, di ICU. Nah ini loh, kuasa damai sejahtera yang melampaui akal. Pak, kalau Bapak di ICU lihat, sekalipun Bapak tidak sakit, lihat orang itu bisa jadi sakit. Bisa mental kita juga down itu, Pak. Ini ambekannya sudah di mulut, Pak. Iya. Tapi waktu berseru Tuhan Yesus, saya mengalami koram berjumpa dengan Tuhan kembali. Bukan hanya ditolong dengan Tuhan secara itu, tapi intinya gini, sampai selesai teman-teman pun pandemi, Pak. Di rumah sakit Premier Surabaya itu
rumah sakit internasional. Intinya biaya sendiri. Iya. Biaya sendiri. Saya nggak mikir. Tiba-tiba teman-teman ya itu salah satu ya dari mana saya boleh mengalami Kristus kembali, mengalami kasihnya. Biaya habis ratusan juta saya tidak pernah berpikir saya untuk bayar bagaimana. Iya. Setelah saya keluar dari ICU, teman-teman yang ini telepon, mereka kirim makanan dan support terus di komunitas ini. Termasuk waktu pulang saya nangis, Pak. Karena sudah dibayar lunas. Aduh. Ratusan juta. Saya dalam keadaan ya pandemi sih. Iya. Kerjaan lagi sedang susah-susahnya. Bayar karyawan aja nggak bisa. Luar biasa tuh. Ya. Amin. Ya. Ini gimana Pak Untung melihat begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Nah, bagaimana respon dan cara pandang Pak Untung kepada Tuhan sejak ngalami berbagai rentetan kebaikan Tuhan tadi? Saya melihat gini ya sekarang bahwa Roma 8:28 itu dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya di ayat 29. Membawa dipilih dari semula, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal. Dan itu adalah visi terakhir seorang pria sejati. Karena kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus itu adalah yang sama. Bukan diukur seberapa kaya kamu, pintar kamu. Dan ketika kamu serupa dengan Kristus, itulah kesempurnaan seorang pria. Itu yang membongkar mindset saya selama ini sebagai seorang pria. Nah, sudut pandang saya ini yang membuat akhirnya ada kedewasaan secara karakter, Pak. Berespon benar, berresponding itu tadi. Ketika nah, jadi dari situ saya bersyukur, gitu. Ya, sekalipun untuk menjalanannya ya sakit, Pak. Iya. Kan firman Tuhan juga katakan. Karena masih ada daging. Iya. Bahwa 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia akan bangkit lagi. Karena segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia. Di dalam dia, Pak, tapi di luar dia enggak bisa. Iya. Makanya saya memilih untuk tetap di dalam dia. Karena orang benar bisa jatuh 7 kali, bukan 1, 2, 3, 7, Pak. Ini sudah lebih dari 7. Artinya angka 7 itu jatuhnya betul-betul sempurna. Tapi di situ Tuhan menyatakan kuasanya yang besar. Jadi saya semakin mengenal Allah yang saya sembah. Betul-betul Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi saya dan Dia selalu tidak pernah meninggalkan saya. Menarik sekali obrolan kita ya sore hari ini. Tuhan. Pak, tentunya kan ada tantangan-tantangan yang Pak Untung hadapi dalam hidup tadi ya, mengalami Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman, mengurus CMN Indonesia di Kediri, dan juga mungkin usaha-usaha yang sedang dikembangkan. Nah, gimana Bapak menyiasati, menghadapi tantangan-tantangan yang nggak berubah? Bahkan mungkin makin besar, apalagi nih pandemi ya memang sudah mulai menurun ya, dan aktivitas ekonomi sudah mulai aktif lagi. Nah, tapi kan tetap ada sebuah tantangan. Nah, gimana Pak Untung menghadapinya, menyiasatinya, tantangan-tantangan yang ada di depan? Ya, jadi justru ya Pak, saya melihat di tengah tantangan krisis itu ya kuasa Tuhan itu semakin nyata ya Pak. Kenapa? Justru tambah eksis Pak di tengah krisis. Iya. Kalau dulu Kompas minggu sekali tadi cerita. Iya. Ini Kompas setiap hari Pak. Ya kemarin kan karena sejak saya di rumah sakit itu sama Kak Edi diajak untuk buat camp online. Dan Kak Edi langsung mentor saya buat pemuritan 4 generasi. Pilih fasilitator dari mereka yang ikut Koram Rio, 20 orang itu, untuk memuridkan sampai 4 generasi. Akhirnya camp dalam setahun ini Pak, kita ya bukan jumlahnya untuk dibanggakan, tapi follow up after camp terjadi, Hafruta berjalan. Nah, bagaimana menyiasati? Ya justru dengan online ini Pak, dengan teknologi.
kita bisa semakin eksis ternyata, bahkan menjangkau sampai seluruh Indonesia, sampai ke luar negeri tembus. Pemuritan 4 generasi ini ya? Iya. Wah, nah, ini yang selama ini camp kita onset ya Pak ya, jadi offline, onset itu kan after campnya itu sudah, ya paling kan 2 bulan 3 bulan. Ya. Setelah itu ya udah. Karena kita programnya ini adalah pemuritan sampai 4 generasi. Jadi fasilitator dengan pesertanya camp berikutnya 3 bulan lagi langsung. Oh. Langsung dan terus di equipping peserta ini untuk sudah mulai terlibat. Sebelum camp dia sudah mulai menjangkau pria lainnya untuk jadikan generasi dia yang pertama. Bagi FAS dia adalah generasi kedua. FAS harus mendampingi peserta yang pertama. Nah, jadi waktu nanti hari camp peserta sudah ada karena mereka didorong terus. Iya. Nah, sampai 4 kali camp dalam setahun. Oh, itu maksudnya ya Pak ya. Jadi mereka akhirnya terlibat. Pelayanannya sekarang pelayanan tubuh Pak. Karena kalau sudah dulu antar anggota tubuh Kristus ya. Ya, jadi pelayanan tubuh itu dulu fasilitator satu kelompok 1 orang. Oh, ini sekarang fasilitator satu kelompok minimal 2, bisa 3. Fasilitatornya? Iya, satu kelompok. Jadi ada double covernya ini. Satu enggak bisa karena kan harus tiap hari. Iya. Ya, satunya masih ada. Ada lagi. Ada backupannya ya. Backup. Kalaupun peserta di kelompok itu cuma 2, 2 lawan 3, kadang fasilitatornya pesertanya cuma 1 dikeroyok Pak. Ini dimuridkan dan dilatih itu kekuatan. Iya. Unity itu bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat. Waduh. Itu yang membawa peserta akhirnya mengalami Kristus. 4M selesai. Mereka mengalami. Bukan hanya sekedar di campnya, tapi after camp follow up itu ketemu Pak di sini. Justru di pandemi ini, yang selama ini bertahun-tahun kita kan ya maaf Pak, banyak yang akhirnya hilang. Iya betul. Nah, tapi lewat dengan begini, rupanya ini follow upnya jalan, frutanya jalan. Loh, ini tidak disangka juga gitu loh Pak. Ya, makanya bersyukurlah. Itu semua kasih karunia Tuhan karena kita juga mau membangun Hafruta itu komunitas sepakat yang 3/4 itu menjadi komunitas kerajaan untuk menjadi penjala manusia. Kompak itu unit terkecil dari penjala manusia ini tadi. Berarti Pak Untung juga melakukan pemuritan ya kepada Hafrutanya Bapak? Ya. Atau se Jawa Timur atau Kediri saja? Oh, kan saya kebetulan kan megang wilayah Pak ya. Iya, Bapak kan di wilayah ya. Karena sejak camp ini area-area kan tidak ada camp Pak. Akhirnya ya kita wilayah. Bapaknya ini yang ambil inisiatif untuk buat camp, semua area kirim. Nah, TP3 area itu dilibatkan. TP3 area saya mengequipping mereka. Iya. Dan dibantu sama Kak Edi. Secara langsung lewat Zoom tapi online. Iya. Dan itu menjadi efektif. Itu siasat bagaimana di tengah gini gimana. Ya memang banyak yang mundur ya Pak karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Betul, ya, tapi masih banyak juga yang justru dari orang-orang yang baru ini mengalami terobosan banyak yang sakit disembuhkan, mengalami terobosan dalam ekonomi pekerjaannya seperti yang kami alami. Ini bukan ngomong kosong tapi betul-betul mengalami. Dan itu kita impartasikan dan itu yang membawa kami punya kerinduan bahwa apa yang saya alami itu supaya teman-teman juga alami. Gitu loh. Dia mengalami Tuhan secara pribadi itu kan penting Pak. Kalau nggak terjadi itu ya gimana Pak orang bisa bertumbuh dalam iman. Gitu. Bukan masalah ditolong atau diberkati. Ya teman mengalami Kristus itu kan bisa mengalami kasihnya. Gitu. Yang memulihkan dia, mengalami kebenaran yang memerdekakan, yang terikat dilepaskan, dan gitu-gitu ya, mengalami kuasanya. Ya, sakit disembuhkan, bahkan mereka berdoa, bukan dia yang disembuhkan, dia berdoa untuk orang sakit sepakat 2 orang menjangkau pria, temannya sakit, ayo doakan, ngalami Kristus, ikut kompak, belum ikut camp Pak, belum ikut camp ya, masukkan camp. Waduh. Ya itu sudah enggak sulit lagi cari peserta. Ya. Oke, seru sekali obrolan kita ya. Dan syarat dengan hal-hal yang esensial sekali. Esensialnya apa? Mengalami Kristus. Lewat apa? Mempraktekkan firman-Nya. Betul.
Kita akan ngobrol lagi lebih lanjut di segmen ketiga, tapi kita break dulu. Iya, masih di Kongko Pria Sejati, kita akan bedah lebih lanjut lagi, ya. Pak, kalau gitu apa sih kiat-kiat dari Pak Untung sendiri buat teman-teman, ya? Kan tadi lewat sebuah proses bisa keluar dari hutang, masa sukar, ya masa sukar. Tapi ini kan dengan cara yang berbeda, ya artinya nggak kepikir tuh cara ngelunasin hutangnya malah jadi seperti itu gitu loh. Ya walaupun padahal tadi kan udah kembali pokok udah bunga jadi pokok tambah bunga besar. Jadi pokok tambah besar. Nah satu hal lagi kalau nggak salah saya dengar juga gimana Pak Untung itu bisa jadi berkat melalui yayasan sosial, yaitu yayasan kedukaan ya, melalui pengelolaan kedukaan yang ada di sekolah dan yang ada di Pare. Ya itu memang bagus. Jadi memang bahwa kalau pria dibolehkan, keluarga, gereja, kota itu benar terjadi. Dan kita nggak pernah minta. Ya, jadi itu kan Yayasan Abadi itu adalah perkumpulan orang-orang Tionghoa sekota Pare. Itu kan ada rukun kematiannya. Tapi mereka juga punya sekolah. Nah, bertahun-tahun yayasan itu punya aset yang banyak, karena ada iuran. Nah, tapi konflik. Suatu saat istilahnya kalau bahasanya penasihatnya ya, orang-orang tua pendirinya, itu panggil kita. Waktu kita mesong datang ke ada orang mati gitu. Nah, itu 5 tahun yang lalu, Pak. Nah, dari situ berarti mereka juga sudah mengenal dan mengetahui tim CMN ini. Ya, mereka panggil kita itu arek-arek pria sejati. Jadi mereka sudah melihat. Jadi di kota gerak-geriknya kita itu mereka melihat. Di Kediri dan Pare ini pria sejati ini sudah sangat dikenal. Ya, hampir semua, Pak. Hampir semua ya. Jadi kita akan prospek semua rumah, Pak. Kota, kecamatan kan kecil. Anak mereka, bahkan mereka ada orang tua yang kalau ada anaknya ada masalah ya dalam keluarganya, anakku jangan ikut camp. Sudah langsung direkomendasiin ya. Mereka bukan orang dalam Tuhan, Pak. Iya. Nah, tadi terusin bagaimana mereka tadi dari kumpulan. Akhirnya kita dipanggil untuk mereka minta tolong supaya konfliknya bisa diselesaikan. Atau bantu memanage. Untuk memanage dan meneruskan ini. Kalian generasi yang muda yang nanti siapa lagi? Kalian ini generasinya penerus gitu loh. Mereka pilih kita. Iya. Padahal dari budaya, dari secara ini agama berbeda. Mereka itulah ya Pak ya, dan tanda kutip di luar Kristen. Mereka tahu kita Kristen, tapi mereka tidak mempermasalahkan itu karena mereka melihat kita ini membangun, dan kita lakukan. Mereka mendengar. Kita nggak pernah ini, tapi dari mulut ke mulut mereka yang mengalami perubahan. Temennya, ada suaminya, apa gini, dengungnya kan, jadi kenceng. Bukan kita yang mendengungkan, mereka yang mengalami Kristus di camp itu. Mereka yang cerita sendiri sampai di pasar-pasar itu, wah bojomu melokno camp wis to, bojoku berubah sekarang. Nah, di situ akhirnya mereka melihat kita ini dipandang orang yang kumpulan komunitas yang yang baik menurut mereka. Makanya mereka mempercayakan asetnya miliaran, Pak. Masuk kasnya. Makanya kan dibuat berebut sebenarnya. Tapi kita nggak pernah minta. Awalnya kita juga, waduh gimana ya. Akhirnya bingung juga waktu itu ya. Kita kumpulkan tim semua. TP3, CMN. Itu kalau kita sepakat ngerjakan ini, gimana? Kesempatan. Saya ngomong, ambillah, kita kerjakan. Nah, disitulah akhirnya ketua yayasannya itu Pak Alek, itu TP3 Kediri sampai sekarang. Saya di trek sekolahan, juga teman kita ada yang pokoknya intinya di struktur itu Pak, bendahara dan sebagainya adalah alumni tim kita.
kami biasa pelayanan. Dan waktu sekolahan itu sudah mau ditutup karena sekolahan itu minus, sekolahan itu tempat anak-anak yatim, anak-anak miskin, Nggak sekolah mampu. yang tidak mampu, Iya. buangan lah, Buangan. gedungnya hancur dan sebagainya. Apa yang kita mau kerjakan? Bangun gedung ini. Kita berdoa sepakat, keluarin dompet semua, kita kerjakan semampu kita pelan-pelan. Ya. Ya toh, karena kita kan punya tukang. Waktu itu sudah ada proyek, Pak. Ya, Yang itu, developer tadi ya? ya perumahan itu. Ya, perumahan. Nah, kita bangun pelan-pelan. Orang tua-tua itu Melihat hal itu, dengar dan melihat. Duh, mereka panggil kita. Duh, ini kok bangun kok kita nggak dijawil, maksudnya kok nggak dilibatkan gitu loh. Nggak dikasih tahu. Nah, kamu kira aku itu pelit atau gimana? Nah, kalau untuk yayasan ini ya kita ya masih mau. Sudah kumpulkan, diundang. Wah, Pak, di situ Pak kumpul ratusan juta. 50 juta. 30 juta. Satu orang itu. Akhirnya sekolah itu bisa dibangun dan kita bisa gaji gurunya, bisa kasih makan anak-anak. Nah, itu terjadi bahwa perubahan pria itu membawa dampak perubahan ke keluarga, ke gereja, ke kota. Kita yang diklaim dulu sesat, Pak. Ya, sekarang kota, orang-orang di kota itu mengakui, gereja masa enggak mengaku. Bukan kita cari pengakuan. Mereka menerima dan mempercayai. Ya, kalau gereja menolak kan rasanya lucu ya. Ya, sesatnya di mana berdampak. Gereja aja belum tentu lakukan itu kan. Ya puji Tuhan lah, kita di sini memang yang saya boleh sampaikan itu cuma gini, Pak Glorius. Transformasi itu perubahan yang sampai membawa perubahan. Ketika kita punya kerinduan untuk membawa orang untuk mengalami perubahan, justru benefitnya ke kita. Kita akan mengalami perubahan yang lebih besar rupanya. Dan itulah kasih karunia, kekuatannya di situ. Makanya Edkul kan ngomong perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Karena berubah itu sementara. Banyak orang ikut camp berubah. Karena berubah itu sementara. Di camp ya dari istilahnya ya air masuk freezer jadi es batu, ikut camp kan gitu. Keluar dari freezer, keluar dari camp jadi air lagi. Kan gitu. Kembali ke bentuk semula. Tapi kita harus sampai pada proses pemuritan itu metamorfosis. Ya toh, perubahan dari kepom ulat yang menjijikkan jadi kepompong karena mau jadi matikan daging di dalam pemuritkan sampai jadi kupu-kupu. Setelah jadi kupu-kupu, dia tidak kembali jadi ulat. Kupu-kupu melakukan penyerbukan silang dan ada banyak bunga-bunga yang indah di taman. Waduh. Ya. Nah itu. 1, 2, 3. Yes. Aduh. Pak, ini sebagai hal yang terakhir yang ya. Pak Untung bisa sampaikan kepada para alumni, para pendengar, dan para pendengar juga mungkin atau pemirsa, bukan hanya para pria, tapi ada juga ibu-ibu, istri-istri. Dan mereka juga mungkin sedang berdoa dan bergumul bagaimana supaya ada perubahan di dalam rumah tangga mereka, gimana supaya ada damai sejahtera juga. Nah, apa yang menjadi pesan Pak Untung buat teman-teman dan para pemirsa? Ya, jadi semua untuk menuju perubahan itu butuh yang namanya kekuatan, kedahsyatan daripada kasih karunia sendiri. Dan sarana daripada kasih karunia adalah disiplin rohani. Disiplin rohani. Disiplin rohani yang harus terus dilakukan setiap hari. Melakukan disiplin rohani setiap hari. Ibadah sejati setiap hari. Hidup dalam hadirat Tuhan setiap hari. Pembaruan budi setiap hari. Karena kita mau terus diperbarui pikiran, perasaan, perilaku kita. Kita jujur di dalam hadirat Tuhan, kita bangun terus kesadaran itu. Maka kami lakukan itu, Pak, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kalau nggak setiap hari, bisa nggak? Karena problemnya itu setiap hari, Pak. Problemnya setiap hari, nggak mingguan, nggak bulanan. Makanya Tuhan kan ngomong di Matius, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka lakukan setiap hari. Ikut Yesus setiap hari, bukan setiap minggu. Ya minggu ikut Yesus, oke, Senin belok lagi, Pak. Asik. Itu, Pak. Saya pikir itu sih yang kita kerjakan dan lakukan. Cepat atau lambat, Pak. Kasih karunia Tuhan itu akan ketika kita mengalami Kristus akan terjadi transformasi dengan sendirinya. Fokus kita bukan untuk kepada daging untuk mati. Tidak mampu, Pak.
Saya pun tidak mampu, tapi saya fokus terus kepada hidup di dalam roh lewat disiplin rohani, menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia lewat ujian, pencobaan, masa sukar yang saya alami. Saya terus berdoa supaya apa? Saya semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Saya lewat ujian pencobaan, justru saya boleh berbuah dan berdampak bagi kerajaan-Nya. Ya, kita minta supaya Tuhan terus memberi ketekunan dan kesabaran untuk menghadapi setiap ujian pencobaan, dan biarlah hati kami tetap berlimpah dengan syukur dan sukacita karena kerajaan-Nya. Karena kita diciptakan untuk kekekalan. Hari ini kita lakukan semua untuk Tuhan. Karena kita sedang mempersiapkan untuk hal yang kekal, bukan yang sementara. Saya tidak bisa lagi klaim Tuhan kok tidak tolong saya. Makanya saya ditolong atau tidak ditolong bukan ukuran kita untuk mengukur kasih-Nya Allah. Diberkati atau tidak diberkati juga bukan menjadi ukuran untuk mengukur kasih-Nya Allah. Ya, tapi yang jelas, saya percaya hidup saya ada di tangan Allah yang mengasihi saya. Itu cukup bagiku. Nah, saya percaya Allah saya adalah Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, yang selalu ada buat saya karena saya adalah anaknya. Saya adalah ciptaan yang baru. 1, 2, 3. Yes. Ya, aduh. Seru sekali ya obrolan kita. Waduh, Pak. Ini tanpa terasa obrolan kita sudah hampir 1 jam. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih buat sharingnya, buat sama-sama. Pengalaman-pengalaman yang sangat inspiratif. Saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semua. Dan satu hal lagi Pak, ada kenang-kenangan dari tim Kongko Pria Sejati buat Pak Untung. Ya. Aduh, sebuah kaos yang bertemakan Kongko Pria Sejati, Pak. Nah, kita buka dulu ya, Pak ya. Ya, biar ini jadi inspirasi juga buat teman-teman di Pare dan Kediri. Saksikan terus episode Kongko Pria Sejati di kota-kota yang akan kita kunjungi. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes! Pria Sejati. Yes, yes, yes.